Selamat malam, kawan-kawan Aji Jack. Ketemu lagi dalam ruang Pokes Aji Jakarta di Kalibata. Setelah diskusi panjang tentang jurnalisme, kali ini masuk sesi tentang kekerasan pada jurnalis. Di sini telah hadir kawan saya, Ketua Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Bang Erik Tanjung. Selamat malam, Bang Erik. Malam, Mas Edi. Oke, Bang Erik ini banyak menangani kasus kekerasan terhadap jurnalis, banyak di sejumlah daerah gitu ya, baik melalui aduan maupun temuan dari kawan-kawan yang pada akhirnya ini salah satu yang mengganggu kerja-kerja jurnalis dan kebebasan pers secara umum gitu. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut kita kupas bareng-bareng apa sih bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi, kemudian penanganannya dan sejauh mana kasus ini terjadi dalam kurun waktu tertentu gitu. Oke, selanjutnya Bang Erik, ini gimana cerita kekerasan terhadap jurnalis? Kayaknya kok nggak ada selesainya gitu dan selalu terus terjadi meskipun ada undang-undang yang melindungi jurnalis gitu. Gimana Bang? Ya, kasus kekerasan terhadap jurnalis ini ya kita tahu dari laporan Aji setiap tahunnya. Kalau kawan-kawan membaca di websitenya Aji, bisa dilihat di aji.or.id. Di sana kita mendokumentasikan semua kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis di seluruh Indonesia. Nah, data itu data real time dan semua kasus yang sudah terverifikasi. Nah, kita dokumentasikan di sana. Itu akan kelihatan mulai dari kronologisnya sampai bentuk kasusnya, termasuk terduga pelakunya. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia tiap tahun itu cenderung meningkat ya? Sebetulnya bukan karena tiap tahun itu selalu meningkat, tapi belakangan memang kecenderungannya meningkat, dan itu kita tidak bisa melihatnya atau tidak bisa terlepas dari situasi politik nasionalnya atau situasi Artinya berpengaruh eksternal. juga? Sangat berpengaruh situasi itu. Misalnya di tahun politik, dan itu biasanya akan kecenderungan kasus kekerasan terhadap jurnalis meningkat. Nah, ini tentu karena di tahun politik itu kan banyak kepentingan-kepentingan kelompok tertentu, partai ataupun penguasa yang tengah sedang berkuasa, itu banyak gesekannya di sana. Tentu berdampak ketika pihak tertentu tidak terima dengan pemberitaan, dengan kerja-kerja jurnalistik itu, merasa dirugikan dan memperburuk citranya. Biasanya tindakan-tindakan menghalang-halangi kerja-kerja jurnalistik, bahkan bentuknya ada teror sampai intimidasi, itu terjadi. Nah, itu yang kita rekam selama ini. Begitu Mas Edi. Dalam kurun waktu tertentu bisa dijelasin ada berapa kasus gitu, Bung Erik? Nah, kalau di tahun 2022, ini kan kita baru di awal tahun 2023 ya. 2022 itu kita merekam ada 61 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Nah, ini tentu kita melihatnya naik dibandingkan tahun sebelumnya, 2021. Berapa? Sekitar 43-an ya. Nah, 61 kasus ini korbannya ada 97 korban ya. Korban jurnalisnya. Artinya dalam satu kasus lebih dari kasusnya korbannya lebih dari satu korban. Gitu. Jadi bentuk kekerasannya tidak hanya ada kekerasan fisik, ada kekerasan teror, intimidasi. Kita membahasakannya kalau di websitenya Aji, advokasiaji.or.id itu teman-teman bisa menemukan nanti bentuk kekerasannya verbal. Nah, turunannya itu ada verbalnya, bentuknya ada
kekerasan verbal itu teror, intimidasi, ancaman itu masuk di kekerasan verbal. Nah itu di tahun 2022 cukup banyak angkanya, kasusnya. Kemudian ada lagi yang meningkat cukup tajam angkanya adalah kekerasan di dunia digital terhadap jurnalis. Ada bentuknya kekerasan serangan peretasan, dihack akun jurnalisnya, akun WhatsApp-nya, dan media sosialnya. Ada lagi doxing. Nah, doxing juga ada termasuk di media sosialnya. Kemudian ada lagi serangan digital ke medianya, DDoS, serangan DDoS. Itu cukup tinggi. Nah, tahun 2022 itu ada sekitar 15 kasus ya, 15 kasus. Korbannya doxing. banyak. 15 kasus doxing. Kasus serangan digital. Oke. Bentuknya ada doxing, peretasan terhadap jurnalis, dan serangan DDoS terhadap medianya. Terhadap medianya, websitenya diserang. Kemudian ada lagi serangan ke akun media sosial perusahaan medianya, yang menerbitkan berita-berita yang dianggap sensitif dan mungkin ada yang tidak senang terhadap berita itu. Kami mencurigai ada pihak tertentu yang sengaja menyerang itu. Artinya kekerasan itu tidak hanya dialami oleh jurnalisnya, tapi juga manajemen maupun medianya. Media. Betul. Oke. Gitu. Selama ini apa yang dilakukan oleh Ajindo dari beberapa kasus ini? Ini kan aduan banyak nih. Ada 61 kasus 2002. Artinya ini kerja-kerja berat juga untuk merampingkan itu. Dari 61 kasus itu, 61 kasus ini yang kami verifikasi dan kami sikapi Aji sikapi dari 61 kasus itu. Tapi yang jadi PR, tantangan kita di Aji dan komunitas pers ini adalah masih sedikit korban yang mau melaporkan, menindaklanjuti kasus tersebut. Misalnya dari 61 kasus itu yang bersedia dan kami dampingi, Aji dampingi itu ada 16 kasus. Nah, dari 16 kasus yang kami dampingi laporan di kepolisian itu di seluruh Indonesia ya. Yang diproses cuma 5 kasus. Oke. Nah, ini aktor-aktornya adalah aktor pelakunya, aktor. Jadi ada aktor negara dan pelaku kekerasan. Dari 61 kasus itu pelakunya ada aktor, kami membaginya aktor negara dan non negara. Nah, bedanya apa? Aktor negara itu ada aparat pemerintahan, pejabat daerah, termasuk Satpol PP, ada kepolisian, ada TNI. Nah, di yang dari 16 kasus yang diproses 5 kasus. Nah, 5 kasus ini aktornya aktor negara ini. Negara, oke. Negara. Ada polisi, ada pejabat pemerintah daerah. Nah, ini persoalannya. Tapi tidak ada yang di kasusnya, proses hukumnya yang berlanjut. Tidak ada yang berlanjut. Tidak ada yang berlanjut. Dari 5 kasus itu. Mandat di pelaporan di kepolisian. Ini sudah ada BAP-nya. Sudah ada LP-nya, laporan kepolisiannya. Tapi itu tidak berlanjut. Selalu alasan gitu. Tidak lanjut ke proses penyidikan, nggak sampai. Masih di tahapan penyelidikan. Alasan kepolisiannya tidak memenuhi atau kurang bukti. Meskipun kami membantu ya, seharusnya kan tugasnya penyidik dan kepolisian untuk mencari bukti-bukti tersebut. Nah, kami sudah membantu menyiapkan dan menyerahkan bukti-bukti yang kuat yang mengarah ke pelaku, tapi tidak diproses sampai sekarang. Nah, artinya apa? Ini artinya kasus kekerasan yang dialami oleh jurnalis dengan aktornya state aktor atau aktor negara ini, polisi, pejabat pemerintah daerah, TNI, Satpol PP, ini masih terjadi pembiaran ya, atau masih
langgengnya impunitas di sini. Nah ini kan PR bagi Republik ini. Jadi di Republik ini karena kita negara hukum tidak boleh ada impunitas terhadap siapapun itu. Warga sipil, baik itu jurnalis, termasuk warga sipil yang biasa, dengan aktor negara, pemerintah, militer, termasuk kepolisian, itu statusnya sama. Di mata hukum. Jadi tidak boleh ada impunitas. Tapi faktanya sekarang yang kita alami itu masih terjadi impunitas itu. Dan ini menjadi ironis ya. Ya, begitu Mas Edi. Tapi yang ini ironis ketika aparat negara yang dibiayai oleh negara seharusnya memberikan perlindungan, apalagi PES itu ada undang-undangnya yang melindungi gitu ya. Pada diskusi sebelumnya sudah kita bedah ya tentunya, tapi repotnya ini negara tidak punya kesadaran. Tapi pada satu sisi dari puluhan kasus itu, 61 kasus yang berani melapor, ini kan persoalan kesadaran juga. Ini apa yang dilakukan selain ini kan Aji sudah melakukan kerja-kerja litigasi nih, pendampingan meskipun aparat kayak gitu tidak ada respon, tidak lanjut gitu. Nah, tentang kesadaran ini Bung Erik, karena kan dari 61 kasus ternyata hanya 16 yang berani melapor gitu. Ini orang disakiti kok nggak berani melapor, ini kan masalah juga gitu. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh Aji saat ini? Nah, ya pertanyaannya kan tentu yang pertanyaan yang awalnya tentu kenapa mereka nggak mau melapor? Ini kan pertanyaan, jadi pertanyaan yang pertama ya. Kenapa mereka nggak mau melapor? Banyak faktor. Yang pertama ada faktor traumatik yang terjadi, yang dialami ketika korban mengalami kekerasan tersebut. Kemudian faktor dukungan dari perusahaan. Nah ini jadi persoalan juga. Meskipun dari awal kita udah komunikasi dengan pemimpin redaksinya, dengan manajemen redaksinya, tapi di balik itu kita melihatnya berdasarkan kondisi korban dan keterangan korban, dalam hal ini jurnalis itu kurang dukungan dari perusahaan, atau ada yang bahkan ada perusahaannya tidak mendukung. Jadi itu yang membuat korban tidak mau dan berani melapor. Kemudian yang ketiga adalah faktor ketidakpercayaan korban terhadap aparat penegak hukum. Artinya selama ini dianggap mereka nggak mau melapor, ya selama kasus yang lama aja tidak diproses sama polisi. Jadi dia merasa ya buang-buang waktu untuk melapor. Nanti kalau melapor karena ketika melapor nanti menghabiskan waktu untuk dipanggil, diperiksa bolak-balik ke kantor kepolisian. Ada pesimisme gitu ya? Ada rasa pesimis itu yang timbul ya di kalangan korban jurnalis ini. Pada satu sisi pelakunya juga aparat juga. Apalagi yang pelakunya aparat, ini yang bikin mereka agak trauma ya. Nah ini yang 5 korban yang melapor yang aparat proses, yang tidak ditindaklanjuti itu sebelumnya korban juga nggak berani untuk melapor karena kita yang meyakinkan mereka harus segera melapor. Jadi akhirnya mereka bersedia, merasa didukung, merasa didampingi oleh Aji, dan itu bikin mereka yakin untuk mau bikin laporan ke kepolisian. Karena apa? Tentu ya kami meyakini bahwa ya semua kasus kekerasan terhadap jurnalis itu harus dilaporkan, diproses di kepolisian, bahkan sampai pengadilan. Itu yang selalu jadi prinsip Aji ketika mengadvokasi ke korban ya. Nah meskipun faktanya banyak kasus itu mandek di kepolisian di tahap penyelidikan, begitu Mas Edi. Ya, tapi berdasarkan pengalaman kita ya Bang Erik ya, dari ini tahun 2002, tapi sebelumnya ada sukses story, meskipun tidak semuanya sampai hukuman berat gitu ya. Setidaknya ada kasus yang melibatkan aparat negara, dalam hal ini kepolisian yang pernah didampingi Divisi Advokasi Ajindo,
dan itu diproses secara hukum meskipun di backup oleh pelakunya adalah ajudan jenderal gitu. Boleh cerita nggak Bang Erik ini sebagai untuk inspirasi aja bahwa di tengah ikhtiar kita melawan kekerasan terhadap jurnalis, proses itu juga mulai ada hasil meskipun hukumannya tidak sesuai dengan tuntutan dan keinginan kawan-kawan Aji. Itu yang kasus Surabaya itu bisa dijelasin, Bang Erik? Itu perlu jadi jadi referensi juga bagi kita ya, kawan-kawan jurnalis dan kawan-kawan Aji di daerah. Kasus kekerasan terhadap jurnalis Tempo Nur Hadi yang pelakunya adalah anggota kepolisian. Nah ini ada pelakunya sebetulnya justru lebih banyak ya, ada dari dari data Aji, penelusuran Aji ada sekitar pelakunya sekitar 13-an orang ya. Tapi yang diproses ini 2 orang. Tapi otaknya belum disentuh. Nah, kami masih menjadi PR adalah otak pelakunya ini harus diproses sampai di pengadilan. Nah, 2 orang pelaku ini kan anak buahnya ya, anak buah seorang pejabat Polda Jawa Timur. Ketika itu Nur Hadi melakukan liputan investigasi kan, mau konfirmasi ke salah satu pejabat itu. Nah, mengalami kekerasan yang pelakunya adalah anak buahnya pejabat Polda Jawa Timur ini dipukuli kan. Nah, yang diproses 2 orang aja yang proses sama Polda Jawa Timur. Nah, 2 orang ini ya anak buah yang pangkat rendahan lah. Pangkat rendahan. Nah, sampai di pengadilan. Nah, pelaku sudah divonis di sidang. Kita kawal dari awal proses penyelidikan di Polda Jawa Timur sampai pelimpahan di Kejaksaan Negeri Surabaya sampai putusan di pengadilan ya, Pengadilan Negeri Jawa Timur. Nah, tentu kita kawal prosesnya itu, mulai proses litigasinya. Nah, termasuk bentuknya non litigasi yang kita lakukan ya, termasuk bagaimana kita minta ketika proses tuntutan kita minta Dewan Kejaksaan untuk memantau supaya jaksanya tidak masuk angin, karena kita tahu kedekatan kejaksaan dengan jaksa dengan polisi ini kan cukup dekat dan khawatirnya justru tuntutannya jauh ringan ya, itu yang kita khawatirkan. Kemudian di proses pengadilan kita minta kita audiensi dengan Ketua Komisi Yudisial KY, akhirnya KY mengirimkan orang untuk mengawasi proses persidangan dari awal sampai akhir ya. Komisi Yudisial itu mengirim orangnya untuk mengawasi itu. Nah, sampai di putusan tahap pertama diputus itu cukup ini ya. Ini pelakunya dijerat pasal penganiayaan KUHP dan Undang-Undang Pers pasal 18 ayat 1 itu. Nah, diputus 10 bulan ya, dengan restitusi, membayar ganti rugi ke korban dan saksi korban yang juga temannya Nur Hadi yang menjadi saksi kunci yang kameranya direbut dan handphonenya dirampas gitu ya. Akhirnya itu putusan yang cukup baru dalam proses pengadilan kasus pers ya. Ada restitusi yang dikeluarkan yang di dalam putusannya hakim, dan itu harus dibayarkan oleh terdakwa. Nah, tapi terdakwa ini, 2 polisi ini melakukan banding. Nah, di banding itu akhirnya di banding pengadilan di sidang tahap kedua diputus 8 bulan jadinya, berkurang. Nah, ini yang juga dan dendanya masih restitusinya masih tetap. Jadi berkurang. Nah, jaksa kita juga minta dorong banding, jaksa juga melakukan banding.
kirim memori banding dan sampai keluar putusan 8 bulan itu, dan mereka juga tetap melakukan upaya langkah hukum berikutnya, kasasi Mahkamah Agung. Kita juga kawal itu sebetulnya, tapi nggak bisa kita ceritakan prosesnya ya di ini cara ini. Yang saat itu kan di Mahkamah Agung, dan itu akhirnya sampai diputus di Mahkamah Agung, juga tetap diputus. Nggak, kita khawatirnya diputus bebas kan, tapi putusan dari kasasi itu pelaku tetap dihukum bersalah dengan putusan yang sidang tahap kedua 8 bulan itu, dan dengan restitusi, artinya telah jatuh inkrah. Nah, PR-nya sekarang adalah ini udah terpidana 2 orang ini, tapi yang jadi PR yang kami selalu menyurati Kapolda Jawa Timur untuk eksekusinya. Yang 2 terpidana ini, polisi ini belum dieksekusi. Nah, mereka juga masih aktif di kepolisian di Polda Jawa Timur. Nah, itu jadi PR. Gitu, dan ini betapa beratnya ya memperjuangkan jurnalis korban kekerasan, apalagi dilakukan oleh aparat, dan baru kali ini bisa masuk ke proses hukum. Pada akhirnya juga hukumannya segitu dan tidak ada sanksi tegas dari pimpinan. Nah, kalau tahun 2023 ini, Bung Erik, karena ini kan sudah mulai masuki tahun babak baru gitu. Harapannya kan jangan sampai terjadi lagi kan. Udah banyak. Sudah banyak juga. Di awal tahunnya ada cukup banyak. Berapa ini? Nah, awal tahun masuk 2023 ini udah mulai banyak kasus kekerasan terhadap jurnalis ya. Nah, yang menjadi kasus yang cukup menjadi catatan Aji dan menjadi perhatian Aji itu adalah kasus serangan dalam bentuk teror bom terhadap jurnalis Jubi ya, jurnalis senior Victor Mambor di Papua, di rumahnya. Jadi sekitar pukul 4 dini hari bulan lalu, Januari ya, sorry bukan bulan lalu, Januari ya, tiba-tiba ada sebuah pengendara motor yang lewat di sekitar rumahnya Victor Mambor, jurnalis Jubi. Jarak sekitar 1 menit terjadi ledakan di dekat rumah, samping rumahnya. Jaraknya cuma sekitar 3 meter. Artinya ini teror yang sangat serius. Dan kami minta kepada kepolisian Kapolda Papua untuk mengusut kasus itu, baik itu pelaku terornya sampai otaknya. Nah, kami menduga teror terhadap Victor Mambor ini adalah serangan yang serius dan terkait dengan kerja-kerja profesi dia sebagai jurnalis senior Jubi ya, dan aktivitas liputan-liputan Jubi. Dan isunya sangat sensitif di sana. Sangat sensitif karena di Papua kan isu keamanan ya, isu keamanan dan isu HAM. Nah, itu yang jadi catatan kami. Jadi kami menduga kuat ya terkait dengan kerjaan dia sebagai jurnalis di Jubi. Gitu, Mas Edi. Dan setiap waktu terornya juga selalu berubah ya, mulai sekarang sedang digital itu, Bung. Ada nggak proteksi yang dilakukan oleh Ajindo untuk menghindari hal-hal seperti itu? Kalau kemarin kalau nggak salah, dan baru-baru saja ini ya, Sabtu Minggu, dan ini hari Minggu ya, itu ada pelatihan khusus untuk jurnalis, untuk digital safety gitu ya. Langkah-langkah selanjutnya gimana nih, Bung? Ya, Aji terus mendorong agar jurnalisnya memiliki kapasitas untuk mengupgrade kapasitasnya ya, untuk termasuk untuk tidak hanya dalam kerja-kerja jurnalistiknya, tapi juga keamanannya, keamanan dan keselamatannya. Nah, keselamatan ini Aji sudah 3 tahun ini selalu menggelar di seluruh Indonesia pesertanya, tapi masih terbatas. Ya, keterbatasan Aji untuk ini keterbatasan dana atau keterbatasan dana juga, dan keterbatasan Aji untuk menjangkau Indonesia ini kan sangat luas ya. Nah, kami baru bisa menjangkau di
beberapa kota untuk men-training untuk training safety holistik ya, termasuk untuk keamanan, termasuk untuk training digital security ya. Nah, kami men-training, melatih teman-teman jurnalis khususnya yang concern dengan isu-isu lingkungan, isu-isu investigasi, yang liputan investigasi yang berisiko tinggi ya. Nah, termasuk ya liputan bencana. Nah, Aji menyiapkan melakukan untuk training itu. Termasuk menghadapi pemilu 2024 ini? Betul, termasuk menghadapi pemilu 2024. Nah, sekarang kita lagi di tahun ini, di tahun politik ini sampai menuju tahun 2024, Aji lagi menyiapkan, sedang berjalan membuat training digital security, keamanan digital bagi jurnalis, dan termasuk training, ada lagi training paralegal yang kita siapkan untuk kawan-kawan khususnya Aji dulu di 40, kita Aji punya ada 40 kota di seluruh Indonesia. Nah, kita menyiapkan training untuk kapasitas bekal mereka. Untuk kalau paralegal ya tentu bagaimana ketika terjadi kekerasan, apa yang bisa dilakukan, bagaimana langkah-langkah advokasinya. Nah, itu yang sedang kita siapkan. Itu sudah berjalan, yang tahun ini yang pertama sudah berjalan, dan itu akan lanjut sampai tahun depan. Gitu Mas Edi. Terima kasih Bang Erik. Ini menjadi catatan dan pelajaran bagi kawan-kawan Aji Jakarta di ruang podcast ini, untuk mengantisipasi bahwa kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia selama ini masih rawan gitu ya, dengan beragam tindakan maupun langkah yang dilakukan. Dan ironisnya aparat penegak hukum maupun kawan-kawan jurnalis sendiri kadang tidak ada kemauan untuk melakukan perlawanan ke proses lebih lanjut gitu, dan ini menjadi ironis. Terima kasih kehadirannya Bang Erik. Sukses selalu, semoga keselamatan jurnalis dan ancaman kekerasan semakin kesana semakin berkurang dan hilang gitu ya, untuk kebebasan pers di Indonesia. Salam. Salam.